Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jokowi ini jangan-jangan lebih berbahaya dari Pak Harto. Mbak Oki setuju? Oh, saya setuju. Oh, setuju ya? Saya setuju. Terlalu banyak kesalahan yang menurut saya tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kesalahan gitu. besar. Kesalahan besar. Jadi apapun itu, kalau nanti ternyata MK tidak membuahkan hasil, kita cari jalan lain untuk bisa mengadili Pak Jokowi. Memberi hukuman Pak Jokowi itu adalah semacam tugas sejarah yang sangat penting ya. Iya. Yang harus kita tunaikan. Kita tidak pernah melihat seorang pemimpin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi kalau nanti Pak Jokowi bisa survive, bisa menganggap apa yang dilakukan biasa-biasa saja, ya sepanjang sejarah kita akan terus melihat bangsa ini itu menerima segala bentuk pelanggaran undang-undang, pelanggaran etik dan ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang melihat bahwa kezaliman ini nggak bisa ditolerir lagi ya, kekuasaan ini nggak bisa ditolerir lagi. Kalau saja, Pedro, misalnya ternyata pemerintah ini tetap tidak memperlihatkan satu etikat, suatu upaya untuk memperbaiki, untuk upaya merehabilitasi, mengevaluasi kembali kinerja, apakah demo yang kemarin itu akan berlangsung lebih besar lagi? Bisa saja terjadi misalnya tadi Anda katakan, Bangladesh dan daerah-daerah lain yang dipelopori oleh kaum-kaum muda seperti di negara-negara lain. Kalau mungkin bagi saya, dan saya mungkin bisa bilang kebanyakan untuk orang muda, sekalipun seorang Presiden Jokowi mencium jutaan kaki warga Indonesia, bagi saya itu nggak memaafkan dosa-dosanya gitu. Jadi walaupun Jokowi ini mencium kakinya, seluruh rakyat Indonesia itu tidak menghapuskan dosa-dosanya. Tidak menghapuskan dosa-dosanya selama 10 tahun ini gitu. Kita bicara bisa soal anak-anak yang tenggelam di lubang tambang, kriminalisasi aktivis, pejuang lingkungan dibunuh dan seterusnya gitu, penggusuran, KN dan seterusnya gitu. Maka ketika Jokowi minta maaf di akhir periodenya, bagi saya itu bukan hanya nggak cukup, itu nggak berguna gitu. Nggak berguna. Karena sekalipun yang tingkat tertinggi itu pun tidak berguna gitu. Kenapa gitu? Karena tadi dosa-dosa politiknya selama 10 tahun ini sudah terakumulasi begitu banyak gitu. Nah, kemudian yang ditanya adalah ketika pemerintah tidak memperlihatkan gestur dalam tanda kutip pertaubatan ya gitu kepada warga, apakah gelombang ini akan besar gitu. Nah, saya bisa bilang bahwa sekalipun orang-orang kebanyakan terutama pendukung pemerintah pesimis bahwa nggak mungkin untuk mengadili Jokowi dalam 2 bulan ini gitu. Kalau menurut saya H-1 ketika Jokowi akan terakhir masa jabatannya, orang muda akan berupaya tetap untuk mengadili Jokowi. Karena itu bagian dari dosa sejarah gitu. Jadi orang bilang, kenapa harus mengadili Jokowi, harus turunkan Jokowi 2 bulan juga selesai. Ya, tapi itu secara mekanisme ketatanegaraan formal dia akan selesai. Tapi secara historis nggak meninggalkan jejak apapun gitu. Nah, orang muda mau beli peringatan ini gitu, mau beri jejak sejarah ini gitu, untuk presiden ke depan, bahwa Indonesia pernah mengalami satu fase ini gitu, satu fase di mana gerakan sosial yang diinisiasi orang muda mampu mengadili seorang presiden yang berperilaku korup, nepo dan seterusnya gitu. Itu yang coba ditekankan gitu. Jadi bukan hanya soal dia berhenti masa jabatannya, tapi ada catatan sejarah itu gitu. Nah, maka kalau ditanya apapun gestur pemerintah minta maaf sekalipun gitu, saya bisa bilang H-1 ketika nanti dia berakhir, gerakan protes, gerakan adili Jokowi gitu, itu akan bakal terus terjadi gitu, sebagai catatan sejarah gitu. Presiden di demo ketika 1 hari masa jabatannya berakhir gitu. Itu kan artinya nggak meninggalkan kesan. Kita kan kalau mau berpamitan dengan orang selalu meninggalkan kesan yang baik gitu. Nah, orang muda mau coba meninggalkan kesan dalam tanda kutip kesal gitu. Dalam tanda kutip ingin mengadili gitu. Walaupun nanti tinggal berapa jam pun harus diadili. Iya, walaupun nanti misalnya orang bisa berdebat mekanismenya gimana, DPR gimana, MK gimana. Tapi secara ucapan gitu, itu tergambarkan di publik gitu. Bahwa ada upaya untuk mengadili. Kalau nggak terjadi, kalau mekanismenya tidak tertempuh, ya itu hal lain. Tapi ada upayanya. Yang kita lihat adalah upayanya. Gitu. Menarik nih, bahwa 1 hari 1 jam pun sebelum Jokowi mengakhiri masa tugasnya sebagai presiden, Anda mengatakan bahwa rakyat terus harus menuntut ya, begitu ya, harus rakyat menuntut pertanggungjawaban presiden. Bahkan setelah selesai pun rakyat tetap menuntut pertanggungjawaban presiden ke meja hijau. Seperti gitu ya yang saya gambarkan, bahwa karena kenapa ini penting, Anda mau mengatakan bahwa ini sebagai contoh agar supaya nanti ke depannya tidak lagi ada presiden-presiden yang melakukan ugal-ugalan konstitusi, yang melanggar konstitusi, melanggar dengan seenaknya. Kira-kira seperti gitu ya, Iqbal ya? Ya, kurang
lebih seperti itu. Setidaknya ada catatan, jujur dengan Pedro, ada catatan sejarah dan kemudian anak-anak muda, mungkin sejak SD ya sampai SMA gitu, bisa membaca bahwa pernah ada presiden yang begitu korup dan pemuda mempunyai kesempatan untuk merubah bangsanya, kemudian pemuda juga mempunyai kesempatan bahkan untuk menyeret presiden ke meja hijau. Jadi berarti Anda mau katakan bahwa permintaan maaf yang disampaikan kemarin presiden itu tidak cukup dan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidananya kan? Seperti gitu ya, bahwa presiden tetap harus diminta pertanggungjawabannya, seperti gitu. Agar supaya ini menjadi presiden bagi presiden-presiden berikutnya untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Seperti itu kira-kira. Baik secara hukum ataupun secara moral gitu. Oleh karena itu, Anda mau katakan bahwa disinilah pentingnya kehadiran aparat penegak hukum. Betul. Untuk mencegah terjadinya peradilan rakyat ya. Betul. Dia yang harus mengambil alih untuk mengadili. Kira-kira seperti itu. Iya, betul sekali. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didesak segera memanggil dan memeriksa Kaisang Pangarep ihwal penggunaan jet pribadi oleh putra Presiden Joko Widodo itu. Desakan ini muncul dari sejumlah pihak, antara lain Indonesia Memanggil atau In57 Plus Institute. Kaisang yang juga merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi sorotan saat pergi ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono menggunakan jet pribadi Gulfstream G65OER. Ketua Indonesia Memanggil 57 Plus Institute, M. Paswat Nugraha, menyebut jet pribadi tersebut diduga merupakan milik Taipan Singapura yang memiliki sejumlah usaha di Indonesia. Adapun Indonesia Memanggil 57 Plus Institute merupakan kumpulan mantan pegawai KPK yang diberhentikan pada masa kepemimpinan Ketua KPK, Firly Bahuri, yang kini menjadi tersangka pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Praswat yang merupakan ex-penyidik KPK itu menegaskan, meski KPK saat ini di bawah kontrol eksekutif, lembaga anti rasuah itu harus bisa membuktikan tetap bisa bekerja secara independen dalam memberantas korupsi. KPK harus bisa membuktikan tak dapat dikontrol dan diremote dari istana. Salah satu caranya dengan memanggil dan memeriksa Kaisang. Perihal polemik ini, Presidium Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, menyebut penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep patut diduga merupakan bagian dari gratifikasi. MAKI berniat membantu mengurangi polemik ini dengan menyerahkan sejumlah dokumen MOU antara Gibran Rakabuming Raka dan perusahaan swasta untuk membantu mengungkap siapa pemilik jet pribadi tersebut. Diketahui, Gibran adalah putra sulung Presiden Jokowi yang juga wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK itu mengulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode ini. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur waktu untuk kasus Kaisang yang Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas, itu kan terkait Direktorat PLN. Kalau berkaitan dengan Direktorat Gratifikasi, apakah surat undangan untuk Kaisang sudah dikirimkan, Mas? Masih berproses. Kenapa lama sekali, Mas? Yaitu proses di dalam, saya belum bisa menyampaikan lebih jauh karena itu sifatnya internal. Jadi nanti kalau ada update kita akan sampaikan kepada teman-teman. Apa rencananya surat itu dikirim, Mas? Kalau sudah ada informasi nanti kita akan kabarin. Mas, kan KPK juga belum nggak memonitoring keberadaan Mas Kaisang, tapi suratnya akan dikirimkan kemana, Mas? Kalau terkait pengiriman surat tentunya KPK memiliki berbagai macam cara ya, mulai dari monitor Dukcapil, alamat yang bersangkutan sesuai KTP dan lain-lain. Saya pikir itu bukan perkara yang sulit kalau seandainya memang ada surat undangan yang akan dikirimkan. Saya kira gitu. Mas, untuk saudara Kaisang ini kan yang menjadi fokus perhatian dalam kisruhan inilah gitu. Dia kan memang bukan penyelenggara negara, Mas. Tapi karena memang KPK berwenang untuk menanganinya untuk penyelenggara negara, apakah KPK membuka kemungkinan untuk mengundang lah gitu permintaan klarifikasi ke orang-orang dekat Kaisang ini yang merupakan penyelenggara negara? Karena kan kita ketahui juga
beberapa laporan yang masuk itu tuh irisannya itu adalah beberapa orang di sekitar Kaisang, misalkan kakaknya Gibran Rakabuming yang punya kerjasama dengan Shopee saat menjadi wali kota Solo. Nah itu apakah kemungkinan untuk mengundang klarifikasi orang-orang dekat Kaisang ini dibuka nggak sih, Mas? Saya tidak bisa berandai-andai. Kita lihat saja nanti perkembangan dari pelaporan yang sudah masuk. Tentunya bila diperlukan keterangan pihak-pihak untuk memperkuat laporan itu dapat dilakukan. Nanti kita lihat saja perkembangannya. Pakar telematika Roy Suryo mengomentari foto viral yang diduga sosok Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sedang duduk nyantai ditemani dengan minuman keras. Roy Suryo yakin foto yang diduga Bahlil dengan miras seharga 30 juta rupiah tersebut adalah asli tanpa rekayasa digital. Roy mengatakan saat ini tengah menelusuri metadata foto tersebut untuk mengetahui waktu dan tempat kejadian yang lebih spesifik. Pernyataan itu disampaikan Roy dalam keterangan videonya pada Minggu 25 Agustus. Menurut Roy, ada beberapa detail foto yang mendukung keaslian gambar tersebut. Yang pertama, ujung lengan kaos yang dikenakan oleh orang tersebut terlihat jelas pada pantulan di botol minuman. Refleksi tersebut menunjukkan bahwa gambar tidak mengalami editing atau manipulasi. Kemudian meja tempat botol tersebut berada juga terlihat jelas dalam pantulan botol. Selain itu, batas cairan dalam botol tampak sejajar dengan meja. Hal itu menambah keyakinan bahwa tidak ada penyuntingan dalam foto tersebut. Refleksi botol mineral yang berada di samping botol minuman beralkohol juga menunjukkan bahwa foto itu alami dan tidak ada tanda-tanda distorsi yang biasanya muncul akibat pengeditan. Oleh karena itu, Roy yakin foto yang viral di media sosial 100% asli. Saat ini, saya menggunakan baju warna khusus ini dan berdiri di depan botol-botol kosong ini bukan berarti apa-apa. Ini kebetulan saja. Botol-botol kosong menunjukkan kekosongan pikiran orang yang sering minum seperti ini. Terutama yang mereknya Hibiki 21st years old yang berasal dari Jepang dan kebetulan itu lagi viral hari ini. Fotonya viral karena kita nggak perlu cek lagi itu orangnya siapa. Nggak penting orangnya. Yang penting adalah fotonya asli. Sudah diteliti bagaimana refleksi dari tangan, bagaimana refleksi botolnya terhadap meja, dan lain sebagainya. Hanya tinggal metadata. Ketika masyarakat kemudian memadukan dua jagat, ya, itu saya sitir dari kalimat Manunggaling Kawula dan Gusti, yaitu bersatunya kekuatan antara masyarakat dan rajanya, ya. Tapi ini bukan raja Jawa, ini raja beneran, ya gitu. Artinya raja Jawa dalam tanda kutip loh, ya. Gitu. Kalau raja Jawa memang ada, apalagi ada orang yang mengaku-ngaku raja Jawa, gitu. Tapi Manunggaling kalih jagat. Manunggaling kalih jagat itu bersatunya jagat maya dan jagat nyata. Itu harus dipertahankan untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia. Terus berjuang dan tetap dengan pikiran isi, bukan pikiran kosong. Semacam botol-botol ini yang mereknya apalagi Hibiki 21st years old. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.